Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Farhan Prayoga di pembelajaran pemrograman web kelas 10 SMK Paduana. Di sini kita akan belajar tentang apa itu pemrograman web. Apa sih pemrograman web? Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenalnya dengan www atau World Wide Web. World Wide Web adalah halaman-halaman website yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Disebut juga hyperlink, membentuk samudera informasi yang berjalan dengan protokol hypertext transfer protokol atau HTTP. Biasanya kita jumpai juga pemrograman itu di dalam sebuah aplikasi. Ketika kita membuka aplikasi di sebuah laptop, ketika kita membuka aplikasi di komputer, bahkan ketika kita membuka aplikasi di handphone. Apa sih contohnya? Contohnya adalah ketika kita membuka sebuah aplikasi shopping. Dari mulai kita mencari barangnya, kita men-check out barangnya, kita melakukan payment atau pembayaran, itu semuanya didasari atau dikemudikan oleh sebuah program atau baris data bahasa pemrograman atau coding biasa kita sebutnya. Nah, bahasa pemrograman itu umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama bahasa mesin, lalu bahasa assembly, yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa mesin adalah bahasa asli dari mesin, atau kita biasa menemukan adalah biner. Bisa kita lihat seperti 01010000 itu adalah bahasa mesin. Lalu selanjutnya ada bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa penyederhana dari bahasa mesin tersebut. Biasanya contohnya itu adalah ADD, MOV, dan lain-lain. Yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi. Apa sih bahasa tingkat tinggi itu? Adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dimengerti oleh manusia karena perintahnya sudah menggunakan bahasa kita sehari-hari. Ada bahasa pemrograman itu ada banyak sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Semuanya tergantung bahasa dan pengaplikasiannya. Ada beberapa contoh bahasa yang populer yang digunakan saat ini. Apa aja sih bahasanya? Yang pertama ada Python, dibaca Python. Yang kedua ada Java, dibaca Java bukan Jawa. Yang ketiga ada C# atau tulisannya ada C hashtag. Yang keempat PHP atau PHP. Yang pertama adalah Python, biasa digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis, AI atau Artificial Intelligence, dan juga Machine Learning. Lalu ada Java. Java bukan Jawa ya teman-teman. Bahasa ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan aplikasi Android. Lalu ada C# untuk mengembangkan lintas aplikasi khususnya di bidang bisnis, aplikasi bisnis. Ada juga PHP untuk mengembangkan sebuah website atau CMS, Content Management System, singkat CMS. Lalu kita apakah harus menguasai semua bahasa tersebut? Karena kan tadi ada banyak sekali bahasanya. Oh, tentu tidak. Karena setiap bahasa pemrograman punya fungsi yang berbeda. Bahkan setiap programmer memerlukan bahasa yang berbeda pula. Itu kenapa kita harus mempelajari beberapa bahasa pemrograman tapi secara mendalam. Karena supaya kita bisa mengaplikasikannya. Bahasa pemrograman mana sih yang harus kita pelajari? Saran saya, pilih bahasa pemrograman itu sesuai dengan pekerjaan dan karir kita ke depannya. Ketika kita sudah tahu karirnya atau pekerjaan kita di bidang apa sih, baru kita bisa menentukan bahasa apa yang nantinya kita akan pelajari atau kita kuasai. Ingat ya, setiap bahasa pemrograman punya fungsi yang berbeda. Programmer dengan spesialisasi yang berbeda, maka kemungkinan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda pula. Maka jangan takut lagi untuk kita belajar pemrograman, karena kedepannya ini akan sangat dibutuhkan, mengingat
kita berada di zaman yang serba internet, serba website dan lain-lain. Kita harus jago dong, jangan takut. Kita harus menguasai banyak bahasa karena setiap bahasa pemrograman punya fungsi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.